Ini ayah TV tuh. Ayah. Gening loh, Ra. Di rumah ada TV, tapi nggak kenal saya. Norak berarti. Kalau saya itu setiap saat ibu, ayah di TV, Antv, Indosiar, Global 7, Trans 7, itu nama-nama TV. Kenal sama saya, kenal? Enggak, aku kenalannya. Punten dia banyak, sanes naburuan dia mah. Saya pakai bahasa apa ya? Bahasa Inggris saja. Soalnya hampura, dari bahasa Sunda saya rada-rada iya. Rada-rada hampura saja ya. Ya, jadi campurnya ya. Campur kan enak bikinnya. Nama saya Roni Hendrawan Saputra, biasa dikenal di YouTube, di TV itu Usboy. Terang artinya Usboy. Ustadz Coverboy. Bukan Ustadz Cowboy. Saya biasa ada di MNC dan Indosiar. Cuma saya bagian sinetron. Pernah dengar sinetron religi? Pernah? Di Indosiar sama MNC? Ya, itu saya bagian dikuburin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Allah. Ala ila syahadati an la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nabiyyi ajma'in awwal. Yang saya hormati para ulama, para kesepuhan, para sepuh, wabil khusus guru kita tercinta, orang tua kita tercinta, Dai ilallah al-mukarram Kiai Haji Supandi. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badannya, dilapangkan urusannya, dan diberikan kesabaran dalam membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ketinggalan guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Mumu yang ada di sebelah kanan saya, Masya Allah. Ini sebenarnya saya muridnya. Bingung saya ceramah depan guru saya. Iya, kita doakan beliau panjang umur, sehat badannya, digampangin urusannya, dan diberikan kesabaran tentunya untuk membimbing kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustazah, para umi, para hajah dan calon hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari yang sangat berbahagia sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Tentunya tidak ada kata yang paling indah ini hari selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah begitu banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat wa selawat serta salam selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad hingga sampai ke kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah menjalankan segala ajaran dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kajian-kajian begitu banyak dari guru-guru kita yang Masya Allah. Ini yang jadi masalah hidup kita di zaman yang penuh fitnah ini. Kita terlena dalam hidup yang begitu indah. Padahal ini hidup di dalam dunia yang bakalan mati. Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Inna sholati kira-kira kalau mau meninggal diomelin gak mau satemu? Diomelin aliran sesat mau meninggal. Wah mama. Nah, bagaimana? Ibu mau selamat gak dunia dan akhirat? Mau gak? Mau gak dikasih tip? Mau gak dikasih tip? Dan dikasih trik?
Selamat dunia dan akhirat. Mau nggak? Mau. Bu, nih ibu begini nih bakalan jadi saksi nanti di alam kubur. Iya. Ada satu riwayat mengatakan ada beberapa pertanyaan di alam kubur, di antaranya man ikhwanuka. Ya, ini nanti ditanya kita. Kita ada di mana, semalam di mana, kamu sama siapa dan sebagainya, nanti ditanya, nggak sembarangan. Karena menurut riwayat juga mulut kita dikunci sama Allah, nggak bisa jawab, tapi tingkah laku kita semasa hidup itu yang akan menjawab. Dan juga bukan kiai yang nyuruh ibu duduk di Baitul Maqdis, bukan yang Ustaz Mumu yang nyuruh, bukan. Yang nyuruh ibu duduk di sini Allah Azza wa Jalla. Bukan kiai, bukan ulama kita duduk dalam majlis taklim yang nyuruh, bukan. Tapi Allah langsung yang nyuruh kita, yang termaktub dalam Al-Quran, wattaqu ilaihi wasilah. Disuruh neangan wasilah. Neangan apa nyari? Disuruh nyari wasilah. Di mana wasilah yang bagus, yang sekiranya Allah ridho? Nih antaranya majlis taklim. Nih wasilah yang Allah ridho, bahkan Kanjeng Nabi cinta nih sama kita nih sebagai umatnya. Masa hidup kita belum tentu nih kita nih ngoyo kita mengatakan saya cinta umat apa Kanjeng Nabi, saya umatnya Kanjeng Nabi, belum tentu Kanjeng Nabi ngakuin kita sebagai umatnya. Betul apa betul? Nah kalau duduk dalam majelis taklim, insya Allah Kanjeng Nabi ngakuin kita. Kalau kita diakuin sama Kanjeng Nabi, insya Allah kita selamat dunia wal. Makanya ada tiga bu, ada tiga yang bikin kita selamat dalam dunia bahkan akhirat nanti. Nih tiga nih, ada tiga bu. Apa bu? Yang pertama ngakunya kita sebagai anak. Bu, oi, ngakunya kita sebagai anak. Karena zaman sekarang, fenomena di zaman sekarang, karena dirinya merasa orang tua, lupa punya orang tua. Betul apa betul? Jarak ke Sunan Kalijaga, jarak ke Wali Songo, jarak kemana-mana, makam orang tuanya yang dekat dia kagak datengin. Cuma setahun sekali dia datang, mau puasa sama lebaran. Betul apa betul? Betul apa betul? Nih ngakunya kita sebagai anak. Jangan mentang-mentang kita udah punya anak, kita lupa punya orang tua. Hakikinya kita tetap anak, bu. Betul nggak begitu? Ajarin anak-anak kita salim yang benar. Karena di zaman sekarang salim anak-anak sekarang namanya doang, judulnya doang salim. Anak sekarang tuh cium tangan, nah, nih cium tangan yang benar nih. Cium tangan yang benar. Lihat anak-anak sekarang cium tangannya. Enggak di kota, enggak di kampung. Nih cium tangan. Betul? Nih. Enggak benar. Ajarin yang benar. Gimana cara ngajarin anak cium tangan yang benar? Ibu sama suami cium tangan. Benar apa benar? Nih datang ke majelis juga pamit sama suami. Jangan mentang-mentang zaman modern pamit sama suami bawa WA. WA doang. AA abi arek ngaos. Udah begitu. Tak selfie dah. Mama jangan nonton gitu. Selfie dah. Ngaos yuk. Kita masih mending bu, jam 1:30 malam. 1:30 peti. Update status tahajud yuk. Padahal mah pipis. Betul gitu betul. Betul gitu betul. Kakak hiji dah. Guna kita sebagai. Jadi anak kita sedini mungkin kita ajarin saling yang benar, salah yang benar. Insya Allah itu membawa kita rumah tangganya seperti rumah tangga Nabi Muhammad. Apa sih rumah tangganya Nabi kita seperti apa sih rumah tangga Nabi kita? Romantis, dinamis, rumah tangga. Kerbobogohan, manggil suami, beb, sayang, ayang, kakak. Terus nikah, nyauran suami,
pita, bulu, gitu. Ulahnya Bu. Kudu sok. Ya nak, Bapak siap. Nah, Bapak siap. Kemana Bapak siap? Di kita nyeun kopi. Sia teh nyaho aing teh capek. Ti isuk aing teh di dapur. Ti isuk aing teh ngumbah ieu. Tah, ulah gitu. Ya Bu. Tah hiji Bu ya. Tah kahiji. Ngakuna sebagai kedua, ayo Bu. Kedua ngakuna sebagai umat. Kalau ngaku sebagai umatnya Rasul, rumah tangganya harus romantis, rumah tangganya harus dinamis, rumah tangganya harus dinamis, romantis, harmonis. Jadi rumah tangganya harus itu berangkat dari rumah tangga Bu. Seminim-minimnya kita sholawat. Tadi kan sebelum ngaji ibu-ibu makan baru satu orang aja udah baca sholawat. Biar ibu-ibu teman-temannya ayo pada datang ke majelis taklim, yang datang duluan baca sholawat. Insya Allah Bu, kalau kita baca sholawat, dunia akhirat nanti kita dijamin sama Nabi kita. Ngakuna yang kedua ngaku sebagai katilu terakhir ngakuna sebagai hamba. Iya nunggu yang bikin kita selamat dunia dan akhirat. Ngakunya kita sebagai hamba seminimalnya kita beristighfar. Ya Bu, apalagi ini sebentar lagi bulan Rajab. Itu banyakin istighfar. Ya Bu ya. Beristighfar tuh seminimalnya kita ngaku sebagai hamba. Bu, Allah enggak bakalan ridho, enggak bakalan memberikan keberkahan jikalau Kanjeng Nabi enggak memberikan syafaat. Kanjeng Nabi enggak bakalan memberikan syafaat jikalau orang tua kita tidak memberikan keberkahan kepada kita. Makanya nanti yang orang tuanya udah nggak ada, ya kalau bisa pada jalan. Ya Bu ya, belajar Bu. Itu tiga ya Bu ya pengakuan kita. Saya nggak mau bahas yang panjang-panjang kelamaan nanti ya. Jadi bahasnya cuma tiga aja dulu. Ya insya Allah kita diberikan umur panjang, rezeki banyak, kita bisa berjumpa lagi. Ya tiga nih Bu, pokoknya yang buat kita selamat dunia bahkan akhirat. Ngakunya kita sebagai anak, ngakunya kita sebagai umat, ngakunya kita sebagai hamba. Itu yang membuat kita selamat. Ya Bu ya, nanti jangan. Kalau saya sih nggak heran, nggak aneh ibu-ibu ngajinya belum udah update status duluan, nggak aneh. Karena zaman dulu, emak-emak zaman dulu kalau mau taraweh, habis buka sajadahnya udah nyampe di musola. Kalau yang ngalamin mungkin kiai ngalamin begitu. Kalau yang muda-muda mungkin nggak ngalamin. Tapi kalau ibu-ibu zaman dulu begitu. Jadi ke musola tuh sajadahnya duluan yang nyampe. Sampai saya tanya, "Ma, ini kok kenapa sejadah duluan? Takut tempat gua ditempatin, gak enak soalnya gua biasa nyender." Gitu. Ya Bu ya. Insya Allah nih dengan guru-guru kita semua di sini kita dapat ilmu yang manfaat. Kalau kita dapat ilmu manfaat, kita bisa jalankan kehidupan kita sehari-harinya menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berharap syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Pinter-pinter di sini ibu-ibunya iya. Karena memang ibu-ibu diciptakan makhluk terpintar di dunia. Iya, benar Bu. Dan daya ingatnya paling tinggi di dunia itu perempuan. Nggak percaya nanti saya suruh tes ustadz kita nih, guru kita Ustadz Momo. Coba pinjem duit sama istrinya 300.000. Ya, saya suruh Ustadz Momo pinjem duit 300.000. Terus nanti saya ajak
ke Jakarta kemana gitu ceramah, pulangnya kan bawa amal. Kok ya, ya. Nanti diganti nih sama Ustaz Mumu nih ke istrinya. Neng, iya alhamdulillah rezeki dikasih 3 juta. Pan pulangnya ke kotanya dikasih 3 juta. Alhamdulillah rezeki kita hari ini banyak, bagus alhamdulillah. Tapi punten waktu berangkat angin jadi gratis. Bila begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.